Shalom, selamat malam. Shalom ya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, kita nggak bisa pungkiri ya, hidup kita penuh dengan pergumulan. Namun tadi pujian dari awal sampai pujian terakhir sungguh itu bikin saya merinding ya. Nah, ini saya pikir bahwa doa itu menjadi sesuatu hal yang sangat penting, yang sangat krusial di dalam kehidupan orang-orang percaya. Nah, satu hal yang perlu kita pahami, bahwa doa itu menjadi hal yang sangat penting ketika kita naikkan. Bukan hal yang personal sifatnya ya, tapi doa yang sifatnya korporat, seperti yang kita lakukan malam hari ini. Ya, kalau kita doa pribadi, pasti kita lakukan ya, entah pagi, siang, sore, malam. Ya, kita punya jam-jam khusus ya, secara pribadi kita bersekutu dengan Tuhan. Ya, lewat pujian, penyembahan, doa kita, juga pembacaan firman Tuhan. Nah, puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku, kita buka di Matius 18. Matius 18 mungkin bisa dibantu, nggak bisa ya? Ya, atau kita baca Alkitab masing-masing ya. Masih pegang Alkitab? Saya masih pegang Alkitab, walaupun di gereja mainnya dua. Alkitab buka, HP buka. Ya, jadi cari perbandingan begitu ya, tapi tidak perlu seperti itu. Overacting namanya itu ya. Baik, Matius 18 ayat 19 dan 20, 2 ayat saja kita akan sama-sama pelajari apa yang menjadi perintah Tuhan, pengajaran Tuhan bagi kita. Saya baca ayat 19, Bapak Ibu Saudara baca ayat ke-20 ya. Baik, 1, 2, 3. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Amin. Ya. Tuhan berfirman ya, dan itu dicatat di Matius ya. Bagian ini tidak ditemuin di Injil yang lain. Menarik. Tuhan berfirman katakan apa? Jika 2 orang di dunia ini, ya dunia ini bukan dunia yang besar dalam bentuk bumi, tapi kosmos kecil ya, di mana kehidupan kita masing-masing pribadi. Bukan dunia yang luas ya, terlalu luas banget itu saya rasa. Tapi 2 orang saja bersepakat meminta, memohon kepada Tuhan, ya, Bapakku akan mengabulkan. Ya, pujian tadi yang pertama juga, ya itu diambil dari Matius 7 ayat 7 kan. Mintalah maka engkau akan diberi, carilah maka engkau akan mendapatkan, ketoklah maka pintu akan dibukakan. Saya nggak tahu apa yang menjadi permasalahan Anda hari-hari ini. Kita udah masuk ke hari ke-25 di tahun ini ya. Bukan soal tanggal 25-nya enggak. Bukan soal 25 Januari, enggak. Ya, semua hari sama. Ya, sama. Ya, saya dapat order dari seorang kakak teman begitu ya, untuk bantu mereka untuk support upgrade rumah mereka. Mereka ada di Jakarta, di Bekasi. Ya, kemarin Minggu terakhir dia pesan, Indra, ya mulainya hari Jumat ya. Oh iya, Jumat. Mulai hari Jumat. Kenapa hari Jumat Pak? Iya pokoknya hari Jumat aja. Oh iya, ya udah. Ya semua hari baik sih, dia bilang gitu. Tapi yang mulainya Jumat ya, balik-baliknya hari Jumat. Ya, saya nggak tahu apa yang menjadi pergumulan Anda hari-hari ini. Mungkin pergumulan pribadi, mungkin menjadi pergumulan pasangan, bersama pasangan, berdua. Ya, sekian tahun gumuli, pengen punya rumah mungkin. Ya, pengen punya mobil 5 mungkin. Pengen punya anak 5, ya. Tapi kita nggak pernah tahu. Ya, ada orang bergumul dalam keluarganya supaya anak-anaknya dalam perlindungan Tuhan, dalam penyertaan Tuhan, dalam pimpinan Tuhan. Betul? Kita belajar dari pribadi Ayub. Luar biasa bukan? Tiap hari dia berdoa dan mempersembahkan korban untuk penghapusan dosa. Karena apa?
anaknya ini luar biasa, betul? Anaknya 5, laki 5 perempuan, 10 lah, ya. Dan tiap hari istrinya pesta pora, ya dikecilin ya, dingin banget, ya. Saya sampai ngacir ke sana, nggak kuat dinginnya, karena tadi seharian 2 kali kena hujan, ya, dingin banget, ya. Ayub mempersembahkan dan mendoakan anak-anaknya, ya. Kami juga di rumah ada misbah doa, tiap malam kami sama-sama dengan anak-anak kita berdoa. Dan saya berdoa untuk anak-anak saya. Ya Tuhan, ampunilah kiranya anak-anak kami buat kesalahan. Ya, pimpin mereka, bimbing mereka. Supaya mereka mencapai apa yang kau kehendaki. Supaya mereka mencapai seperti yang engkau kenan dalam hidup mereka. Kadang-kadang kita hanya menyampaikan hal-hal yang sifatnya pribadi, personal tadi saya katakan ya, doa-doa pribadi. Tapi ada doa yang luar biasa dahsyatnya ketika kita ada melakukannya bersama. Tapi ada syaratnya. Ada harus kata tadi Tuhan Yesus katakan apa? Sepakat. Sepakat itu artinya apa? Setuju. Ya, sepakat itu setuju, semufakat. Ya, seia sekatalah mudahnya ya. Bayangkan, gampang enggak? Enggak gampang. Ya, 2 orang berjalan, satu pengen pergi ke sana, satu pengen pergi ke sini. Bisa mencapai tujuannya bersama? Enggak akan bisa. Ya. Sulit. Sama juga dengan berdoa. Apa yang menjadi visi kita, gereja kita tahun ini? Apa yang menjadi visi youth tahun ini, Gap? Ya. Apa yang menjadi visi remaja enggak ada ya wakilnya. Ya, atau ibu-ibu, ya, atau kaum pria. Apa yang menjadi visi kita yang mau kita fokuskan ke sana? Doakanlah itu. Tapi itu akan sia-sia kalau kita tidak sepakat. Karena ketika kita sepakat, ada kesatuan di sana. Tanpa adanya kesatuan, saya yakin semua nggak akan berjalan. Ini bicara dari pribadi dengan pribadi ya. Belum dengan apa yang kita sampaikan kepada Bapak. Ya, kadang-kadang kita berdoa maunya kita. Ya, maunya hanya memenuhi keinginan kita. Ya, memaksakan. Ya Tuhan, saya mau ketemu calon saya tahun ini. Kalau enggak, saya enggak mau melayani Tuhan. Apakah harus seperti itu? Ya. Berapa belas tahun yang lalu saya ketemu, umurnya sama dengan saya. Umurnya sama dengan saya. Ya tanya, Mas Indra, kalau mengambil keputusan untuk hidup sendiri, salah enggak? Oh enggak. Enggak, saya bilang enggak ada salahnya. No problem. Jadi kamu hidup bukan atas apa kata orang, ya. Kalau hidup sendiri emang kenapa juga? Justru kamu bisa memfokuskan hidupmu untuk melayani Tuhan, untuk mengasihi Tuhan lebih lagi. Ya, hidup selibat enggak ada masalah, saya katakan seperti itu. Dan dia sempat memang sekolah teologi ya, dan aktif melayani remaja dan youth di satu gereja kecil sampai hari ini. Saudara, kadang-kadang kita sering berdoa hanya untuk memenuhi keinginan kita. Tuh, memaksakan diri, memaksakan kehendak kita kepada Tuhan. Tapi sebaliknya, bagaimana kita bisa mendapat jawaban yang terbaik dari Bapa kalau kita hanya mementingkan diri kita sendiri? Enggak mungkin, Bapak Ibu saudaraku. Ya. Menjadi pertanyaan bagi kehidupan kita masing-masing. Kadang-kadang doa berdua, Tuhan katakan apa? 2 orang kan? 2 orang sepakat. Enggak perlu banyak-banyak, enggak perlu 200, enggak perlu 2000. 2 orang sepakat memohon, Bapakku yang di surga akan memberikan. Itu dahsyat. Ya. Gereja ini melatih jemaatnya, baik yang dewasa maupun yang muda, untuk ambil bagian dalam doa ya. Dulu sering ya, Mas Lili, Om Didit, Pak Agus, beberapa Pak Gunawan,
Kita belajar berdoa 24 jam ya, dibagi-bagi time frame-nya setengah jam sampai 1 jam. 24 jam waktu itu. Kalau pas tanggal merah kita lakukan itu. Mungkin ada baiknya dilakukan lagi nih tahun ini ya. Dan itu berdua. Wah, saya pernah kedapatan jam 3 pagi. Wow, tantangannya ya. Tantangannya itu. Udah dingin, ngantuk pula ya kan. Tapi kita harus fokus. Kita harus sepakat. Pokok doanya sudah dibagi ya. Pokok doanya apa. Ya. Satu hal. Kalau kita nggak sehati sepikir untuk memohon kepada Tuhan, bagaimana kita meminta sesuatu hal yang baik dari Bapa? Ya, ini menarik. Dan ayat ke-20, Tuhan Yesus katakan apa? Saat 2-3 orang ya bersekutu dalam namaku, aku ada. Keren banget. Aku ada. Apalagi malam ini, Bapak Ibu Saudaraku, saya katakan, aduh nih saya merinding juga ya. Kita nih nggak cuma 2-3 orang, banyak orang di sini. Kita nanti bersepakat untuk berdoa ya. Pastor Henok izin ya, malam hari ini nggak ada bersama-sama dengan kita di tengah kita karena sedikit alami sesak nafas. Kita nanti doakan. Ya, juga ada orang tua remaja yang sudah berapa hari ini dirawat di rumah sakit, juga di ICU, bahkan ruang perawatan intensif khusus karena terinfeksi demam berdarah ya. Dan ada satu anak juga demam berdarah ya, lagi musim nih ya, demam berdarah ya. Juga Pak Didi ya, orang tua dari Mas Dian Wahyu ya. Kita mau sepakat berdoa untuk beliau, untuk teman-teman kita, bahkan mungkin orang tua kita, saudara-saudara kita. Saudara, Tuhan ada, Tuhan hadir. Saya sampaikan kemarin tanggal 8 di kelompok kecil. Ya, percaya enggak? Tanpa diminta, ketika kepemimpinan itu hilang, ketika Musa mundur dan enggak ada yang meneruskan selain Yosua waktu itu. Ya, tapi Musa berkata satu hal, ingat satu hal, bahwa Allah sendiri yang akan memimpin engkau masuk ke Kanaan. Karena Musa tidak diperkenankan Tuhan untuk masuk ke sana. Ya, waktu itu hanya tersisa Yosua dan Kaleb yang senior dari kelompok itu. Ya, dalam kapasitas pengalaman mereka sangat minim dibanding dengan Musa. Tentu saja ada kekhawatiran dari pemimpin. Siapa yang akan meneruskan kepemimpinan itu, bukan? Tapi Musa menguatkan firman Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa, aku sendiri yang akan mengantar mereka masuk ke Kanaan, Tuhan katakan, menyeberang sungai Yordan sama ketika kita keluar dari Mesir. Ya. Kadang-kadang kita melangkah di tahun yang baru ini penuh ketakutan, kekhawatiran. Ya. Hingga kadang-kadang kita lupa berdoa. Ini celaka. Ya Bapak Ibu Saudaraku. Kita lebih disibukkan dengan ketakutan-ketakutan kita. Kita lebih suka ambil pusing dengan apa yang terjadi dari kehidupan kita. Hingga kita lupa bahwa kita punya Tuhan yang dahsyat. Bahwa Tuhan yang setia. Ya, tadi pujiannya bagus banget. Bapa kau setia. Ya kan? Anda mengimani enggak? Ini pujian menjadi doa kita. Tuhan ada di setiap musim kita. Akhir tahun kemarin Pastor Henok sampaikan. Bukan di saat kita suka, atau saat kita duka, atau saat kita mengalami tantangan. Ya, Tuhan selalu ada. Amin. Saya ketemu ya berapa lama, hampir 2 bulan karena lebih saya harus kerja di Pucang Gading, terikat kontrak moral, ya mengawasi pekerjaan dan nggak boleh tinggalkan tempat. Izin itu nggak dijawab, ya izin lisan nggak dijawab, pakai WA nggak dijawab. Ini diizinkan pergi sebentar apa enggak? Di awal dikatakan kalau ada pelayanan di gereja boleh tinggalin, nanti balik lagi oke. Izin tapi nggak pernah direspon, ya. Waduh, kesel juga ya. Akhirnya saya katakan, Tuhan, kayaknya ada yang salah nih saya. Saya tergantung dari bos ini. Akhirnya saya lupa saya melayani Engkau, ya. Ada hal-hal yang penting harus saya kerjakan, tapi saya abaikan.
Saya nggak mau tergantung lagi dengan manusia. Saya lepaskan. Saya pamit, saya bilang, saya sebenarnya mau izin udah lama, sebulan sebelumnya. Tanya itu pekerja. Tapi karena saya ada bagian yang penting, saya harus selesaikan. Saya tinggal diam di situ, menyelesaikan, mensupervisi pekerjaan. Hari ini Bapak Ibu Saudaraku, saya nggak mau bermegah dengan apa yang saya dapatkan. Ini masih bayang-bayang. 6 pekerjaan menunggu. Sampai saya pusing. Saya minta tolong satu teman kita di sini, ada orangnya di sini. Ya, 6 pekerjaan itu menunggu. Memang itu belum tentu jadi. Saya katakan, Pak, Mas Indra sibuk ya? Enggak. Tapi tolonglah kami, gitu kan. Iya, saya nggak janji, saya bilang gitu kan. Saya nggak mau tergantung dengan manusia, Bapak Ibu Saudaraku. Coba perhatikan hidupmu. Apakah kau menggantungkan hidupmu pada manusia? Dengan atasan Anda, dengan pimpinan Anda, dengan bos Anda, hingga Anda lupa melayani Tuhan, atau mengerjakan apa yang menjadi tanggung jawab Anda, tapi dengan setengah hati. Tidak dengan all out, tidak dengan sepenuh hati. Ya, benar enggak? Iya, kadang-kadang bos tuh ngeselin ya. Kalau gitu dibikin lama aja deh kerjaan. Ya, tapi saya nggak bisa. Dan saya juga sama dengan pekerja. Kalau kamu all out, saya juga tahu menghargai. Saya tahu memberi berkat buat kamu. Sama. Ya, Tuhan itu ada loh. Tuhan itu hadir di setiap kehidupan kita. 2 bulan tadi saya katakan saya nggak ketemu. Ya, kita sering sharing begitu. Terus dia tanya, nih Homa, apa kabar? Sedikit baik, tapi banyak gak baiknya, saya katakan gitu. Kita ketawa, sedikit baik, tapi banyak gak baiknya. Cuman ini hanya apa? Joke ya. Sedikit baik, Kak, tapi banyak gak baiknya. Tapi ada tapinya, Tuhan beserta dengan saya. Walaupun banyak gak baiknya. Amin. Pilih mana? Kamu banyak kebaikan tapi Tuhan gak bersama dengan kamu. Karena kamu lebih suka merayakan kesukaanmu sendiri dengan rekan-rekan kerjamu mungkin. Ya. Tapi ingat, saat tidak baik, musim tidak baik itu hadir, Tuhan ada bersama dengan kita. Immanuel. Ya. Sama dengan doa. Bapak Ibu Saudaraku, ketika kita memohon ya di dalam kehendaknya, disitulah Tuhan akan menjawab doa-doamu. 1 Yohanes 5 ayat 14-15, nanti baca aja di rumah. Ya, Tuhan menjawab. Bahkan dalam ketika kita mengalami tantangan dalam kehidupan kita, ya, Roma 8 katakan, ya, ada yang menjadi perantara kita, yaitu Kristus. Ya, pernah nggak mengalami tantangan hingga ketika kita berdoa sampai nggak ada speechless, nggak ada perkataan apapun yang bisa keluar kecuali apa? Hati yang menangis, ya, air mata menetes, dan nggak ada yang bisa kita lakukan. Saya pernah alami hal itu, ya. Saya sering saksikan. Sampai 2 hari sebelum tenggat waktu kita harus bayar kuliah hari itu, karena saya nggak bisa lagi bergantung pada orang tua, harus kerja dan terpaksa cari beasiswa waktu itu ya, scholarship. Ya, dan saya abaikan berapa hal, dan saya nggak lihat pengumuman beasiswa itu dikasih, ya, tapi lewat nggak diurus sampai harinya itu harus kamu datang tanda tangan nanti berapa hari dicairkan, ya, wah kaget saya itu hari. Kalau saya nggak tanda tangan, minggu depannya saya nggak bisa bayar UKT waktu itu, Bapak Ibu Saudaraku, ya, waktu itu buat saya, wow, cukup berat kalau saya nggak diberkati lewat beasiswa itu ya. Nah, sama, berapa hari yang lalu rekan kita datang, ya Om, aku mau ngomong, silahkan ngomong. Nggak jadi deh, nggak datang. Berapa hari, tahu-tahu datang, saya udah kecapean, malam minggu tidurnya cepat, dia datang, udah tidur Om? Iya. Oh, so kita ngobrol ya, tapi nggak ada apa-apa, nothing. Kita ngobrol hanya kita
Ayo kita bikin kegerakan, bikin ini, bikin itu. Ya, libatkan rekan-rekan kita untuk ambil dalam proyeknya Tuhan. Ya, ada hal-hal yang perlu kita pikirkan dari orang-orang di sekitar kita. Ya, minggu lalu saya juga kaget juga ya, disamperin salah satu pemimpin. Dia share bahwa salah satu di antara kita mengalami ketidaknyamanan ya, rumah kena banjir ya. Wah, sudah nggak layak tinggal, jujur rumahnya nggak layak tinggal. Saya pikir bagaimana nih selesaikan? Saya juga nggak ada ide. Saya bingung, saya punya keterbatasan. Terus kenapa datang ke saya gitu kan? Ada yang lebih tepat harusnya Anda share. No, saya hanya ingat kamu dan saya mau ngomong sama kamu. Ya, oke, saya akan datang ya, saya akan lihat dan betul tempatnya sangat nggak layak Bapak Ibu Saudaraku. Lantainya masih tanah. Tinggal di tempat itu setiap hujan pasti banjir masuk. Ya, saya bilang saya nggak janji, saya akan pikirkan, saya akan doakan. Solusinya satu, yang terbeban akan ambil bagian di proyek ini. Overall, diserahkan sama Tuhan. Ya, tapi saudaraku, akhirnya kemarin 3 hari yang lalu kalau nggak salah, ya teman kita itu, ya balik lagi ya, teman kita itu kontak saya. Saya perlu, kalau perlu saya akan kasih barang saya. No, take it all, beresin, selesaiin, jangan pikirin, ya happy aja. Ya, saya katakan Bapak Ibu Saudaraku, tantangan selalu ada di depan kita, kerintangan nggak pernah berhenti menghadang kita. Tapi ingat, saat kita sepakat, saat kita yakin bahwa Tuhan Yesus hadir dan ada, Tuhan tolong. Saya yakin, ya saudara kita ini menangis sampai titik terakhir, dia harus selesaikan. Dia nggak ada jalan lain. Apakah dia nggak berdoa? Saya yakin dia berdoa. Ya, tapi doa itu kadang-kadang nggak sepenuhnya bisa tercapai dengan baik. Dijawab Tuhan dengan baik. Didengar Tuhan, iya. Dijawab nggak? Dijawab. Tadi clue-nya jelas kan? Kita sepakat. Ya, bersekutu di dalam namanya. Bapakku akan menjawab. Ya. Bukan akan lagi, dalam terjemahan yang lain disebutkan Tuhan telah menjawab doamu. Ya, nanti teman-teman Bapak Ibu Saudaraku bisa baca ayat ini, dalami. Dalam terjemahan lain dikatakan Bapakku telah menjawab doamu, mengabulkan setiap doa-doamu. Itu yang menjadi kekuatan saya secara pribadi. Dan saya yakin Bapak Ibu Saudaraku juga harus punya konsep yang sama. Bapak akan, bukan lagi akan, telah, sudah menjawab doa-doamu. Ya, kadang-kadang kita berdoa nggak yakin, ya. Tapi Kristus, Roh Kristus itu yang menyampaikan kepada Bapa. Roh Kudus menyampaikan kepada Bapa untuk setiap doa-doa kita didengar, bahkan dijawab. Sekarang pertanyaannya, bagaimana kita mau komitmen di dalam Tuhan, sepakat di dalam doa, ya kan? Saat kita sepakat di dalam doa, iman kita diuji, dilatih. Kita dihiburkan, pengharapan kita ditumbuhkan. Ya, yakini itu. Ya, selama ini yang digumulkan, saya yakin dan percaya Tuhan akan meneguhkan. Sejauh mana percayamu, itu menentukan. Ya, mari kita sama-sama belajar untuk sepakat di dalam doa. Doa korporat, doa syafaat. Yesus sendiri berdoa loh untuk murid-murid. Yohanes 17. Ya, Yesus berdoa untuk murid-murid. Kita mau berdoa enggak untuk orang lain? Bisa enggak kita care juga kepada orang lain? Kita mau coba malam ini. Ya, kita sudah lakukan bahkan yang sebelumnya. Tapi kita mau sungguh-sungguh lagi sepakat di dalam Tuhan untuk mewujudkan
apa yang menjadi kehendak dan rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Amin.